Permasalahan Nikita Mirzani dengan pengacara Elsa Sharif seperti tak ada ujungnya. Kemarin Nikita didampingi kuasa hukumnya kembali mendatangi Polres Jakarta Selatan guna menanyakan kelanjutan atas laporannya terhadap Elsa Sharif. Seperti yang kita semua tahu bahwa Niki sudah melaporkan Elsa atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik karena telah menyebutnya sebagai cepu polisi. Bersama kuasa hukumnya, Nikita meminta agar Elsa segera dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Kita minta bahwa terlapor untuk segera dipanggil, tapi hak-haknya juga satu sama lain tidak boleh dikurangin. Jadi kalau memang ingin menghadirkan saksi yang meringankan, silakan itu diatur di KUHP. Tapi proses ini tetap jalan dan saya sampaikan kepada penyidik bahwa kami melaporkan bukan dalam kapasitas seseorang menjalankan tugas profesinya, tapi kita laporkan karena dia melakukan perbuatan secara pribadi. Jadi supaya semuanya clear. Yang ketiga, kami juga menyampaikan bahwa di dalam proses hukum itu ada yang namanya penyelidikan. Jadi penyelidikan itu sudah dipanggil semua. Niki aja saksinya 4 orang dan beberapa wartawan, rekan-rekan itu ada yang dipanggil, saya tidak perlu sebutkan. Jadi sekitar 10 saksi barulah memanggil yang terlapor. Jadi kalau ada informasi yang tidak benar berarti tidak memahami proses hukum tentang penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHP yang diatur. Jadi proses hukum itu tidak mungkin akan memanggil terlapor atau memanggil orang yang dilaporkan kalau saksi-saksi belum dipanggil terus dalam kasus ini. Jadi kami juga menanyakan dan insya Allah segera akan dipanggil saksi-saksinya juga yang dilaporkan oleh Nikita. Itu satu. Yang kedua, kami juga tadi bertemu dengan penyidik dalam kasus yang lain. Ya mudah-mudahan segera pada proses lebih lanjut bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sosok apa namanya tadi lupa Gaby atau siapa itu sudah memenuhi unsur pidana sehingga kami harapkan proses ini lanjut dalam proses penyidikan seperti itu. Polisi itu ya Bang ya? Ya, ini kaitannya dengan cepu polisi karena kasusnya penyidikan. Kalau sudah penyidikan itu berarti perbuatan pidananya sudah ada, sudah terpenuhi sehingga dalam rangka untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan itu yang dilaporkan harus dipanggil. Nah, jadi kalau ada tidak mungkin penyidik memanggil saksi atau orang yang dilaporkan kalau belum memeriksa para saksi. Saya tegaskan, Nikita saja 4 orang saksinya. Belum rekan-rekan media yang dipanggil ada beberapa orang. Jadi kita sampaikan surat juga secara tegas, kita sampaikan bahwa yang kita laporkan secara kami tegaskan yang kami laporkan adalah pribadi, bukan seseorang yang menjalankan tugas profesinya. Jadi supaya clear semua, kalau dia menjalankan tugas profesi, saya yang pertama kali akan melarang Nikita untuk melaporkan. Tapi karena dia tidak dalam menjalankan tugas profesi, artinya apa yang diperbuat adalah perbuatan pribadi, sehingga kita laporkan dia di kepolisian. Ya kalau dalam proses pidana memang efek jera itulah yang memang di dalam salah satu azasnya. Jadi efek jera bisa juga dalam bentuk hukuman. Tapi yang terpenting bahwa janganlah semudah itu untuk memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang merugikan orang lain kalau Anda tidak tahu sama sekali persoalan. Supaya jangan sampai berimbas dilaporkan oleh orang lain. Kita tunggu lagi, kalau kerugiannya tidak bisa dihitung. Ya, kerugian Nikita secara immaterial tidak terhingga. Artinya kerugian ini moral juga rugi, secara materi. Dalam kesempatan yang sama, wanita yang akrab disapa Nyai itu juga angkat bicara seputar kesehatan anaknya Aska pasca operasi. Putra Nikita Mirzani ini ternyata mengalami pembengkakan pada ususnya hingga harus dilakukan operasi pengangkatan. Lantas seperti apa kondisi Aska pasca operasi dan sunat?
sakit karena dia kan suka nahan pup. Itu anak kan gelian, jadi dia tuh kalau pup misalkan di sembarangan tempat kayak bukan rumah tuh dia lebih baik nahan. Ternyata ususnya bengkak karena dia suka nahan tinjanya, akhirnya jadi bakteri, jadi gas apa gitu. Bengkak ususnya 8,3 cm kemarin. Udah diambil, sekarang udah sehat. Sekalian sunat. Berapa lama kemarin kali gitu? Seminggu nih kalau lihat ya, ususnya yang diambil. Tuh. Tangan-tangannya. Sabar dong. Iya. Tengah kak, tengah. Udah geser pelan-pelan. Ini akhirnya sekalian sunat itu gimana? Sekalian sunat karena ya biar sekalian sakit aja. Berapa lama recovery? Dia udah bisa lari-lari, udah bisa berenang. Ternyata sunat zaman sekarang tuh cepet, tapi tergantung duit juga sih. Bambu. Aska nggak mau pengen, tapi pas tiba-tiba dia sadar kan dia kan habis dibius tuh, sadar. Gitu kan, nah 3 hari kemudian dia lihat bagus. Kayak aku kan janji, Aska kalau kamu mau sunat kami kasih duit. Jadi kemarin dia nagih, mana duit aku yang $100,000 dia bilang. Jadi namanya bule ya gitu kan, jadi mainnya dolar. Jadi ini lagi mau siapin cash ya sesuai sama yang dia inginkan. Bistota, anak kecil soalnya, emangnya lu?